A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala sawajada minad dunya wal akhirah. Liruhi sayyidina wa habibina syafiina rafi'a ayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa asari wa suwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatil kiram thumma nahwasuhu sisan di hadrati Syekh Imam al-Faqih Sayyid al-Alim wal ustaz muhadditsil mumkin al-kamil maulana Syekh Nasir Muhammad ibnu Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu an syauhdina inamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya terangkan dulu. Nah, sebagaimana hadis tersebut diriwayatkan dari Yazid Ar-Rafasi dari sahabat Anas bin Malik. Nah, di suatu saat ya beliau malaikat Jibril alaihissalam datang ya di hadapan beliau, Rasul datang kepada Rasul di suatu saat atau suatu waktu yang tiada lain. Malaikat Jibril datang ya pada Rasulullah SAW ya, maka nayatihi fiha mutahayyaroni ya, tidak seperti biasanya ya. Pada saat itu datang ya malaikat Jibril itu ya mukanya pucat ya, mukanya pucat. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya dilihatnya malaikat Jibril itu mukanya pucat basi ya, pucat basi, maka beliau Rasul nanya, mali aroka mutahayyirul launi ya, jenengan datang ya kemari ya kepadaku ya, saya lihat ya, saya perhatikan ya, kalian itu ya mukanya atau wajahnya pucat basi, kenapa ya? Akhirnya beliau malaikat Jibril menjawabnya, ya Muhammad, wahai Muhammad, jitu ka fi saati alati amarallahu bimana fi khinari antufahu fiha. Nah, saya datang ya terhadap engkau ya Muhammad di suatu saat ini ya, mengemban perintah Allah Subhanahu wa taala ya, mendapat mandat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, datang di hadapan beliau Rasul bimana fi khinari antufahu fiha. Jadi membawa apa itu kabar berita tentang ya umub ya, umub atau apa kayak umub gemblutuke ya, geni neraka antufahu fiha, sing jeneng jerone neraka tersebut genine gemblutuk umum. Nah, akhirnya mau memberitakan seperti itu sampai malaikat Jibril alaihissalam itu mukanya pucat basi ya, datang di hadapan beliau Rasul. Wala yang bagi ya liman ya'lamu anna jahannama hakun ya. Nah, tidak patut ya, tidak siogia bagi seseorang yang mengerti, yang mengetahui, yang percaya, yang yakin bahwa sesungguhnya neraka jahanam itu nyata atau ada. Wa anan naro hakun, dan juga neraka itu juga ada atau hak ya. Wa anna azabal qabri hakun, dan juga sesungguhnya siksa kubur itu juga hak, dalam arti ada. Wa anna azaballahi akbaru, dan sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung ya. Antukiro ainuhu hatta ya'manaha ya, hatinya tidak bisa tenang ya, tidak bisa tenang hatinya ya, hingga ya yang bersangkutan itu akan merasa aman dari siksaan panasnya neraka jahanam ya. Di sini disebutkan ya sebagaimana yang telah dinyatakan ya oleh beliau Imam Faqih Abu Lais
As-Samarqandi, ya, sebagaimana mendapat kabar dari Imam Ubay dari Imam Abbas bin Fadl al-Marusi. Qala amba'ana Imam Marusi dari Imam Musa bin Nasr, diriwayatkan juga dari Imam Muhammad bin Ziyad, diriwayatkan pula dari Imam Maimun bin Mahron. Ya, sebagaimana Imam Maimun bin Mahron menyatakan, ya lama nazarat hadir ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajmaina, ya sesungguhnya neraka jahanam itu tempat yang telah dijanjikan terhadap para manusia ajmaina secara keseluruhan. Itu neraka jahanam, neraka yang telah sesungguhnya neraka jahanam itu tempat yang telah dijanjikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tempat tinggal kebanyakan manusia. Sehingga mendengar, ya, pernyataan sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Maimun bin Mahron tersebut itu, beliau Imam Salman akhirnya menaruh kedua tangannya di atas kepala, langsung keluar lari-lari sampai ya 3 hari, ya sendirinya tidak sanggup, tidak kuasa untuk berbicara atau ngobrol. Kok bisa menaruh kedua tangannya di atas kepala begini sembari lari sampai 3 hari dan tidak kuasa berbicara atau ngobrol. Itu saking katakanlah ya takutnya, khawatirnya, ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ya ayat inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Jadi neraka jahanam itu bagaimana tempat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk mereka kebanyakan manusia, ya. Nah, itu seorang Imam Salman itu saja sampai menaruh kedua tangannya di atas kepala begini, ya sembari lari ya sampai 3 hari tidak bicara, tidak sanggup bicara, ya. Jadi tidak patut, ya, bagi seseorang yang katakanlah mukmin, orang mukmin, orang yang beriman, ya, yang sudah tahu, mengetahui, memahami bahwa sesungguhnya neraka jahanam itu hak, ya, neraka hak, ya, terus siksa kubur itu juga ada atau hak nyata, ya, wa anna azaballahi akbar, dan juga sesungguhnya siksaan Allah itu lebih besar, ya, lebih besar. Nah, tidak patut, tidak seyogia apa antukiro ainuhu hataya manaha, ya jangan katakanlah merasa senang hati, ya, ayem, ya, tenteram, ya, sehingga yang bersangkutan itu ya merasa aman nantinya dari siksaan api neraka. Ya, maka dari itu ya ini juga patut atau kita selami bersama, ya, selama kita masih diberi kesempatan hidup, panjang umur, sehat walafiat di dunia ini, ya itu ya jangan melupakan apa, ya, bahwa neraka jahanam, neraka itu ada, siksa kubur itu ada, ya, terus siksaan Allah Ta'ala itu lebih besar atau lebih berat, ya lebih berat. Takkan pikiran dan juga hati kita akan merasa tenang, merasa nyaman, merasa katakan bebas, ya, selama selagi yang bersangkutan belum merasa aman nantinya dari siksaan api neraka. Nah, itu loh maksudnya, ya. Jadi utang dunia jangan lori dengan senang-senang orang mikir. Ya seharusnya pikiran hati tidak tenang, tidak nyaman, kayak kelak di akhirat aman enggak ya, kan kayak gitu, ya. Nah, iya kan akhirnya kan tidak, akhirnya
tidak berlaku senang-senang. Yang senang-senang itu ditimbulkan dari hawa nafsu ya. Jadi di samping ya kita upaya usaha secara lahir ya untuk menopang kehidupan di dunia, juga jangan lupa ya untuk yang satu sisinya lagi kepentingan ya kelak di akhirat, supaya apa, hidup kita di dunia selamat, lebih-lebih di akhirat lebih selamat lagi. Nah itu jadi kedua-keduanya ya, masalah urusan dunia dan juga urusan akhirat itu kedua-duanya harus kita jalani optimal maksimal. Bahkan ya kalau kita orang itu termasuk ya golongannya orang-orang yang mukmin, yang muslim, yang mukmin itu hendaknya dalam upaya usaha masalah duniawi dan juga ukhrawi itu hendaknya masalah akhirat itu harus lebih unggul dibanding urusan dunia, lebih unggul ya, karena hidup di dunia itu cuma sementara dan di akhirat selamanya. Nah kebanyakan ya kalau dihitung-hitung, diamati ya manusia atau umumnya manusia, kebanyakan manusia pikiran dan hati setiap hari yang ada dalam pikiran hati itu kebanyakan dunia apa akhiratnya. Dunia kan ya, banyak dunianya daripada akhirat. Apalagi kalau punya masalah kalau punya tanggungan ya, bahkan ya tanggungan yang bulanan, matahari sama bulan ya lebih panas bulan daripada matahari. Itu nggak bisa tidur ya, kita panturu sari temen kadang-kadang ngatungnya usuk bae ya. Nah itu, dalam surat Ad-Duha ya, itu bagian ayat dari surat Ad-Duha ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu lan yaktine utawi kehidupan di perkampungan akhirat iku khairun ya, luwih bagus ya, minal ula laka, walal akhiratu khairun iku luwih bagus laka ya kaduwe seliramu ya, minal ula katimbang kehidupan nang alam dunia ya. Jadi akhirat itu lebih baik dibanding dunia. Karena apa? Dunia itu alam fana, akhirat alam bako atau kekal ya, langgeng ya. Nah, itu yang harus kita sadari ya, harus kita sadari. Dan akhirnya walau itu ya dalam upaya ikhtiar usaha mencari dunia ya, juga jangan melupakan masalah akhirat, akan itu yang lebih penting ya, yang lebih utama. Nah itu sampai malaikat Jibril ya mukanya pucat basi ya. Nah akhirnya beliau Rasul bertanya terhadap malaikat Jibril ya, matur ya, beliau Rasul matur marang malaikat Jibril, ya Jibrilu sif li jahannama ya, beliau Rasul ya minta terhadap malaikat Jibril ya, suruh apa itu menceritakan tentang sifat-sifat daripada neraka jahanam. Dalam bersifat-sifatnya itu gimana, atau tanda-tanda atau ciri-ciri ya daripada neraka jahanam ya. Akhirnya dijawab ya oleh malaikat Jibril, ya qala na'am ya Rasul ya. Akhirnya beliau malaikat Jibril menyatakan atau menceritakan tentang ya sifat-sifat daripada neraka jahanam. Nah ini saya terangkan dulu. Jadi dijelaskan oleh malaikat Jibril ya alaihi salam, karena beliau Rasul minta ya malaikat Jibril itu suruh menceritakan tentang sifat-sifat daripada neraka jahanam. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam memberi penjelasan terhadap beliau Rasul. Yang memberi jelasannya kayak gini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan neraka jahanam. Nah, setelah neraka jahanam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah menyalakan neraka jahanam tersebut selama 1000
1000 tahun. Nah, 1000 tahun dinyalakan terus neraka jahanam tersebut selama 1000 tahun. Akhirnya apa? Api neraka, api jahanam itu berwarna merah ya. Nah, setelah dinyalakan 1000 tahun kedua, yang kedua akhirnya bara api neraka jahanam berubah berwarna putih. Nah, dinyalakan terus diurubna terus ya. Api neraka jahanam tersebut 1000 tahun berikutnya atau yang ketiga akhirnya api yang tadi berwarnanya putih berubah menjadi warnanya gelap, warnanya hitam gelap ya. Layan tofi lahbuha wala jamruha ya, sehingga ya apa ya, mulat-mulate geni neraka ana wang-wane geni neraka jahanam we ora bisa tidak bisa dipadamkan. Layan tofi lahbuha wala jamruha, jadi tidak bisa dipadamkan ya, mulat-mulate apa geni menyala-nyalanya geni itu api neraka, dan juga baranya api neraka tidak bisa dipadamkan. Berarti diurubakan, dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah taala menjadikan neraka jahanam tersebut ya, akhirnya dinyalakan apinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Yang pertama berwarna merah bara apinya, terus 1000 tahun yang berikutnya atau yang kedua akhirnya api yang berwarna merah berubah berwarna putih. Nah, setelah berwarna putih 1000 tahun yang kedua akhirnya nyala terus nggak padam ya, dinyalakan terus ya sampai 1000 tahun berikutnya atau yang ketiga ya. Nah, itu malah warna api bara api yang berwarna putih berubah menjadi warnanya hitam kelam ya, hitam gelap. Nah, hitam gelap tersebut, api tersebut ya tidak bisa padam ya, apinya nggak padam ya, bara api tersebut juga nggak padam ya. Itu diceritakan seperti itu, malaikat Jibril cerita terhadap beliau Rasul, nggak padam apinya ya. Nah, ini berikutnya diceritakan lagi ya, dipaparkan lagi oleh malaikat Jibril ya, wallazi ba'asaka bil haqi, demi zat yang mengutus engkau dengan hak ya. Nah, sesungguhnya ya kalau ada lubang yang sebesar lubang jarum, sebesar lubang jarum ya, futiha minha, sebesar lubang jarum, yang sebesar lubang jarum tersebut itu nggak ditutup berarti ya lubang. Terus apa, sebesar lubang jarum tersebut futiha dibuka ya, dibuka terus minha dari api neraka jahanam ya. Jadi seumpamanya ya apa neraka jahanam itu dilobangin ya sedikit saja sebagaimana kayak lobangnya jarum ya, dom wes ya, lobangnya dom, kata malaikat Jibril ya, lah taroko ahlu dunya an akhirihim min hariha, maka seluruh penduduk dunia ya, penduduk dunia atau penduduk bumi lah ya, ahli dunia ya, an akhiri min hariha, maka bakal kebakar semua, angus semua penduduk dunia saking apa panasnya ya api neraka jahanam. Jadi diparil saumpamane neraka jahanam kue dilobangi ya, sing lobange kue ya iso rasa gede-gede ya, sak lobange jarum atau sak lobange dom, beri pisau betul ya, hawane apa kone ndak kue digawe sing arane lobang ane apa, lobang saja asa gedene lobang jarum atau lobang dom ya, sing arane penduduk dunia ya angus semua. Itu kata malaikat Jibril, lah taroko ahlu dunya, lah taroko moko yakti kebakar atau angus atau kobong sopo ahlu dunya penduduk dunia ya, lah taroko ahlu dunya an akhirihim ya min hariha ya, an akhirihim ya. Jadi
saking kue sing arane lobang hing satitik lobang jarum atau lobang demue saking panase ya api neraka ya. Jadi diceritakan lagi oleh malaikat Jibril ya, demi zat yang mengutusmu dengan hak ya diparil ya lamun sing arane pakaian dari beberapa pakaiane ahli neraka yaitu upama digantung ya antara benas sama iwal ardi, digantung antara langit dan bumi kata malaikat Jibril. Itu kalau pakaiannya atau sebagian dari pakaian-pakaian ahli nar ya itu diambil terus digantung ya, namanya digantung kan beri nang digantung antara langit dan bumi ya kata malaikat Jibril alaihissalam. Nah efeknya gimana, dampaknya ya kalau itu digantung lama tajamiu ahlil ardi, maka semua penduduk bumi itu akan mati ya, mati semua penduduk dunia, penduduk bumi akan mati ya. Nah matinya tersebut minat niha wahariha karena ya saking mambu bacine ya pakaiane ahli neraka wahariha dan juga panase api neraka. Nah itu malaikat Jibril menceritakan seperti itu terhadap beliau Rasul Diparil ya, pakaian dari beberapa pakaiannya ahli nar diambil terus digantung di antara langit dan bumi, maka semua penduduk bumi ya, semua manusia yang ada di dunia ya itu akan mati semua ya seketika ya. Terus saking mampu bajine pakaiannya penduduk neraka juga saking panasnya api neraka panasnya pakaian sing dijual sing gue sing neraka oh ya. Ya Muhammad ande ya ambil ya rantai dari neraka jahanam sepanjang 1 dhiro, terus rantai tersebut diletakkan atau ditaruh di atas gunung, maka ya gunung tersebut akan langsung lebur hancur sampai ya tembus ke bumi yang tingkat 7 ya, sampai mlebu mengisor bumi sing tingkat itu kan bumi yang kita semua tempati ini kan bumi yang pertama ya, bumi kedua, ketiga, keempat, 5, 6 sampai 7 itu ada sana ke bawah jauh ya. Itu kalau ngambil sepotong rantai sepanjang 1 dhiro, 1 lengan dari neraka jahanam terus ditaruh atau diletakkan di atas gunung kata malaikat Jibril alaihissalam, maka gunung tersebut langsung lebur hancur luluh sampai hancur luluh tersebut sampai tembus ke bumi yang tingkat 7 ya. Itu panasnya api neraka jahanam. Nah ini yang dipaparkan lagi oleh malaikat Jibril ya, menjelaskan menceritakan kepada beliau Rasul ya. Nah beliau malaikat Jibril ya, gini ya Muhammad ya, ande seseorang ada di tanah ujung barat ya, terus orang tersebut disiksa ya, disiksa dengan panasnya api neraka jahanam. Lah tarokol ladzi bil masyriq ya min siddati adzabiha ya, min siddati adzabiha. Jadi seseorang yang disiksa aja di ujung paling barat ya, disiksa dengan panasnya api neraka, maka ya orang yang ada di ujung paling timur maka juga akan ikut hangus kebakar min siddati adzabiha, karena ya saking apa banget atau berate panase ya, banget panase ya neraka jahanam ya. Ya seorang di malaikat Jibril diparin ada seseorang ya Muhammad, ada seseorang lagi disiksa di ujung barat yang paling barat, disiksa dengan apa panasnya api neraka jahanam, maka ya efek atau dampaknya sampai orang yang ada di ujung
ujung paling timur itu akan terbakar, angus. Lah taroko alladzi bil masrik min siddati azabiha. Ya, jadi orang yang ada di ujung paling timur itu akan terbakar hangus. Ya, padahal yang disiksa di ujung barat. Ya, di ujung paling barat. Nah, mereka-mereka yang ada di ujung paling timur ikut hangus terbakar. Ya, itu karena ya min siddati azabiha, karena ya saking apa itu banget dan beratnya ya panas siksaan siksa panasnya api neraka. Itu sebagaimana yang diceritakan oleh malaikat Jibril alaihissalam terhadap beliau Rasul, karena di awal itu kan ya Jibril sif ya ali jahannama, ya ceritakan atau sifat dan berilah sifat-sifat ya panasnya api neraka jahanam terhadapku. Itu kata beliau Rasul minta terhadap malaikat Jibril supaya memaparkan atau menjelaskannya. Dijelaskan ini oleh malaikat Jibril alaihi salam. Haruha sadidun, karena ya itu haruha sadidun. Adapun panasnya api neraka jahanam itu betul-betul sadidun. Ya, tiada katakanlah imbangannya, tiada bandingannya, dan nanti berat. Ya, abot banget, ikut sadidun banget. Ya, tidak ada bandingnya. Waqa'ruha ba'idun, dan telengnya neraka jahanam itu amat sangat jauh. Telengnya berarti kan dasare ngisore ujung dasar daripada neraka jahanam itu jauh, aduh banget ya, jauh. Iku ba'idun, jauh. Wahuliyuha hadidun. Nah, adapun ya perhiasan atau pepaes daripada neraka jahanam ya itu adalah hadidun, besi. Ya, dihiasi dengan besi-besi. Ya, wasarobuha alhamimu wasodidu. Ya, nah minuman-minuman daripada penghuni atau penduduk ya neraka jahanam itu adalah air yang mendidih panas, air panas yang mendidih. Nah, di samping air panas yang mendidih ya wasodidu, dan juga nanah wuk. Nanah wuk itu nanah yang itu ya yang coklat ke merah atau merah ke coklatan, atau merah ke hitaman. Membune digawe wong sing ya urip nang dunya pengen korengan tanah nasi abang ireng membune ora karu-karuan. Ya gini itu bekal minuman ya penduduk neraka di sana. Ya, ya minumannya itu ya air panas yang mendidih, dan juga nanah wuk, ya nanah yang sudah merah ke coklat atau merah ke hitaman ya, itu nanah wuk. Nah, itu sebagaimana menjadi minuman daripada penduduk neraka. Nah, wasiyabua muktiatun nironi. Nah, adapun pakaian daripada penghuni neraka, pakaiannya itu adalah potongan-potongan api neraka. Pakaiannya potongan-potongan api neraka. Ya, apa ini? Wasiyabua muktiatun nironi. Ya, adapun pakaian daripada penduduk neraka itu adalah pakaiannya potongan-potongan api neraka. Ya pantas umpamanya ya bagaimana tadi diceritakan ya oleh malaikat Jibril, ande ya apa itu pakaiannya atau beberapa pakaian daripada penduduk neraka ya diambil digantung ya antara langit dan bumi, maka apa semua penduduk
bumi mati semua. mati semua, nggak ada yang hidup, mati ya, matinya secara tidak kuat nahan bau bau bacinnya dan juga panasnya pakaian yang diambil dari neraka ya, itu mati semua. Nah, penduduk bumi ya. Dan ini karena ya wasiabuha muktiatun nironi ya, pakaian daripada penduduk neraka atau penghuni neraka itu dari potongan-potongan api neraka. Adapun ya yang namanya neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu ya, sab'atu abwabin. Nah, likuli babin minhum juz'un maksumun minar rijali wan nisa, yang tiap-tiap pintu daripada neraka jahanam tersebut itu terbagi-bagi, didum-dum ya, minar rijali wan nisa ya, tiap-tiap pintu ya, laki-laki atau lanang wadon, lanang wadon. Nah itu ya, itu ya, tiap-tiap pintu daripada pintu api neraka pintu neraka jahanam ya. Apa pintu-pintu yang di neraka jahanam itu kayak pintu-pintu kita yang ini sebagaimana yang ada di dunia itu, kata ya apa tanya beliau Rasul, ahya ka abwabina hadhihi, ya ahya onotoh utawi abu sab'ah atau sab'atu abwab ya, ahya iku ka abwabina kaya dene pira-pira lawang kita, lawange kita hadi ono ing iki dunya, apa pintu-pintu neraka tersebut yang 7 itu sebagaimana kayak pintu-pintu yang ada di pintu-pintu kita yang ada di dunia ini. Nah itu pertanyaan beliau Rasul dijawab kola, mongko jawab sama malaikat Jibril, la ora ya, ora kaya lawang-lawang sing nang kene jagat ning dunya ono, la dijawab la. Jadi ora kaya lawang-lawang carane kaya omah ning dunya ki ora tetapi nek dari malaikat Jibril lawang kuwi dibuka tapi sinangi sing dibuka di lawangnya kan berarti kayak tugelan ya, tugelan sing dibuka sinanging sor kayak aku ya, dari malaikat Jibril lah dijawab orang pada ada lawang yang dunia ya, tapi lawangnya walakinah maftuhatun dibuka opo bak dua setengahnya abwab atau setengah pintu ya, iku asfalu sinanging sor ya, apa asfalu ya sinang luwih ngisor mibadin saking setengah kang wenehe atau liyane mimbabin ilabab ya, mimbabin ilabab masirota sab'ina sanatan, masiratu sab'ina sanatan. Nah sing dibuka ke pintune sinang ngisor berarti kayak model lawang tugelan sinang duri tutup sing dibuka nanging ngisor pintu neraka jahanam. Pokoknya kabeh neraka lah. Model pintunya kayak aku jadi satu gel sing dibuka nang ngisor, mendure ora. Nah, berarti upamane pan sing lawang pintu neraka pertama terus menuju maring pintu kedua, jadi digawe pelaku mana? Sing aran butuh waktu 70 tahun. Nah, butuh waktu masih sing lawang sing pertama mlaku ndak kamaring lawang neraka sing kedua ya masih rotu sab'ina sanatan. Ya masih rotu sab'ina sanatan wong mimbabin ila babin ya, masih rotu sab'ina sanatan. Di jarak dari pintu yang pertama ya ke pintu yang kedua atau berikutnya itu jarak tempuhnya ya sampai 70 tahun. Tuh 70 tahun mlaku sing lawang siji aja lawang sing arane ya kedua orang berikutnya 70 tahun. Meneng blado meneng mlaku 70 tahun awan bengi cara kampane nang aning di nang dunia. Ya, iya saya juga ngendi kowe keliling dunia. Iya, keliling dunia 70 tahun mlaku. Nah. Jadi tiap-tiap pintu ya
tiap-tiap pintu atau lawange neraka saben-saben lawang neraka ke asadu haron banget panase ya merecar gampangane arane apa maning ya sing manggon digawe merek ngono bae wis panase ora karo-karo karuan yang 2000 tahun ya pertama 1000 tahun warnane ya barane berwarna abang atau merah lanjut 1000 tahun berubah terus nyambung ya 1000 tahun kedua atau berikutnya yang bara api neraka itu berwarna merah menjadi berwarna putih. Nah setelah berwarna putih dinyalakan terus no ya sampai 1000 tahun lagi yang 1000 tahun yang ketiga maka bara api yang tadi berwarna putih berubah menjadi warna hitam kelam ya warnanya ireng maka ya api tersebut nggak bisa dipadamkan maring nyala-nyalane bulan-bulan di geni neraka karo bara api kayak orang bisa dipadamkan ya jalan lawangnya kayak ngapa coba nangkene lawangnya be anek kudu babin ya minha asyadu haron ya tiap-tiap pintu itu banget sangat amat sangat banget panasnya nggak terkira ya minalladzi yalihi sab'ina bi'fan jadi panasnya itu ya dibanding sama pintu yang ada di sisinya ya itu sangat banget panasnya ya sampai ya meningkat 70 tingkatan atau 70 lipat ya divan itu kelipatan tikelan ya atau lipat berkelipatan sampai 70 panasnya ya yang panas itu sadid dan haron atau sadidul hari ya banget panasnya nah itu sampai babun ya yalihi ya yang katakan ada di sisinya ala diyalihi sabina divan. Nah itu pintu-pintu yang ada di sisinya padahal yang di sisinya itu antara pintu yang satu mau jarak pintu yang satu sama pintu yang kedua itu jarak tempuhnya ya kalau ditempuh ya itu sampai 70 tahun itu saja pintu yang ada di sisinya itu panasnya ya sampai 70 lipat panasnya ya nang jaba bulat-bulat panasnya ora karu-karuan no ya sampai kelipatan 70 lipat ya sab'ina difat ya di sini disebutkan ya mereka para musuh Allah Subhanahu wa taala ya kelak ya akan digiring ya digiring menuju ya neraka nah menuju neraka nah sesampai di pintu neraka ya sesampai di pintu neraka atau nangarepe lawang neraka digiring mana ya pandebokaken neraka musuh-musuh Allah mereka hamba-hamba Allah yang tidak patuh taat terhadap Allah yang ingkar terhadap perintah Allah dan Rasulnya yang juga menentang terhadap perintah Allah dan Rasulnya ya nah itu semua itu termasuk musuh-musuh Allah nah kelak ya nanti digiring oleh para malaikat-malaikat Allah menuju neraka nah sesampai di depan pintu neraka akhirnya di-stop oleh malaikat Zabaniyah ya malaikat Zabaniyah ngandeg atau madep maring mereka ya nah malaikat Zabaniyah ya mana ngomandeg disit ya nah malaikat Zabaniyah ya itu membawa beberapa belenggu dan juga rantai ya belenggu dan juga rantai belenggu apa tuh belenggu itu kalau seseorang yang dibelenggu atau aghlal dibelenggu ini sepotong kayu atau besi ya yang panjang diletakkan di atas leher ya kayak gini memanjang terus nanti tangannya ditarik ke atas dan ke belakang
dirantai ditaleni karo aglal karo belenggu kowe sing cara ngomong gemien kan ya kowe ya dibelenggu ya kowe. Nah akhirnya di stop nanti itu siji per orang ya dimasukin rantai lebuni rantai cangkeme ya. Nah dilebuni rantai cangkeme maring malaikat jaba ya sampai rantainya metu nglalar sing dubur ya ngene sampai sing cangkem lebokna rantainya kene rantai kan Jawa dan kene si tapi nglalar teka metu sing dubur di mana kayak piye ya rantainya sing dilebokaken sing cangkem ya teka maring metu sing dubur ya. Nah setelah dimasukin rantai dari mulut sampai rantai tersebut ngelalar keluar dari dubur, terus apa orang tersebut dibelenggu oleh malaikat Zabaniyah ya tuhulu ya duhu al yusro. Nah ini dibelenggu ya, terus tangan kirinya ya diangkat ke sini kayak gini ya dibelenggu ya tangan kirinya ya waktu hodu yaduhu yusro ila unukihi maring gulune man di ngono taleni kene belenggu ya kayak kiye kok kan diikat ya set kayak kiye ya tangan kirine ya tangan tengene tangan kiwane di belenggu ya ngono ditaleni tangan tengene dulu nang ngarepe dada kayak kiye ya tangannya kayak kiye ya iki dada iki di watun jauh ya dan cepat ditarik teka maring welikat ki ya welikat pundak ya welikat lorone ya diangkat iki ngono iki neng pundak lorone kayak kiye pundak lorone wong watu sadu bisalah sili watu sadu lan den taleni opo yed bisalah sili kelawan piro-piro rantai. Nah terus tangan kirinya diikat karo belenggu, tangan kanannya dimasukkan di dada, terus watun jauh ila katifaihi ya ditarik ya maring pelikat lorone iki ngonong berarti kayak iya bersama dada atau iki ngonong ya kayak iya yeah. Ya maring singarane terus waktu sadu bisalah sili terus diikat waktu sadu lan den taleni ya bisalah sili lawan piro-piro rantai ya waktu sadu lan den taleni opo yed opo tangan bisalah sili lawan piro-piro rantai ya taleni ayo ngono rantai terus ngene ana belenggune ya. Nah akhirnya tiap-tiap wong swiji ya ke digandeng karo setan dirantai sekali yang digedeng cara gampangane wis ya di wong anak saben-saben anak Adam siji kok digandeng karo setan nganggo rantai ya gandenge nganggo rantai ya. Nah bisa digandeng karo setan ya digandeng bareng karo setan terus diseret ya diseret ditarik digeret ya diseret ke digeret digeret apa raine ya digeret ya gerete raine ya ala wajihi ing atase raine kudu adamiyin geret raine sing dicekel-cek ngono ke dong ke raine ya maring malaikat wis digeret ya watad ribuhul malaikatu terus dipukuli maring malaikat ya dipukuli maring para malaikat oleh mukuli malaikat mau bimakomia kelawan piro-piro bimakomia kelawan piro-piro gada min hadidin saking wesi ya kan tapi buak ini gada ya sing gada tersebut terbuat dari besi mana besi nah akhirat iya ya besi-besi yang neraka ya pipen gue ya
dijeleke ngersakaken pengin nyong ben metulah sing kene ngono. Ya ora bisa ya. Ora bisa saking nang kono bahasa pengen keluar dari situ ya karena yang dirasakan itu amat sangat kepayahan dan susah ya merasa kesusahan ya uidu fiha maka dikembalikan lagi ke tempat semula tempat itu oleh para malaikat Allah. Nah, kata beliau Rasul matur marang malaikat Jibril terus ya siapa-siapa yang akan menempati, yang akan tinggal di beberapa pintu yang ada di neraka. Cuman tinggal nang kono sapa April, kaya jare Kanjeng Rasul. Ya, cuman manggon nempati neraka sing lawangan api itu kayak cuman manggon kono sapa bae, kaya jarene Gusti Rasul secara bahasa Tegale kaya ngono ya. Sing demen manggon nempati, manggon wong-wong bangane sapa bae, wae lawang sing neraka sing ana pitu kuwe akhirnya fakola mongkon nulin jawab sapa malaikat Jibril pintu sing paling ngisor ya mau kan beliau Rasul nanya tanglet kali malaikat Jibril lah kuwe sing ngarane tempat-tempat panggonan kowe neraka kowe sing lawange pintu pan ditempati maring bangane sapa bae kowe malaikat Jibril ada dijelasaken nah wal apa amal babul asfalu fafihil munafiquna wa man kafara min ashabil maidah wa ali fir'auna wa ismuhal hawiyah. Nah adapun pintu neraka yang paling bawah ya yang paling bawah itu akan ditempati oleh mereka orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir ya orang-orang munafik orang-orang kafir dan juga min ashabil maidah dan juga dari keluarga daripada Fir'aun atau Raja Fir'aun. Nah, al-babul asfal tersebut itu ya wa ismuhal hawiyah dinamakan ya neraka hawiyah. Itu neraka yang paling bawah. Ya, paling ngisor. Ya, neraka sing paling ngisor kan neraka hawiyah. Nang ono sing tinggal nang wong-wong munafik karo wong-wong kafir terus bangane iki raja bedadut to ya Raja Fir'aun sing ngaku-ngaku pangeran kowe nang kono kumpul kowe nang kono nang neraka hawiyah neraka sing paling dasar neraka sing paling ngisor dewek kowe ya kowe sing arane pintu sing pertama ya di anu sing ngisor nah pintu yang kedua ya itu ditempati ya khusus mereka golongan orang-orang yang menyekutukan kepada Allah pada waktu hidupnya di dunia ya di orang-orang yang dalam usaha apa sajanya itu berpaling dari Allah atau menyekutukan Allah itu ditempatkan di pintu kedua. Nah pintu kedua tersebut dinamakan neraka jahim. Ya. Nah itu nanti jadi harus diingat-ingat dengan paham oh neraka hawiyah itu panggonane wong-wong sing arane wong-wong munafik, wong-wong sing katakanlah kafir, bane Fir'aun apa wis rombongane ke nang neraka jenenge neraka hawiyah. Di wong munafik nang kono kowe. Ya, wong munafik kan ngono manakala berbicara ngomongnya dusta ya itu ya idza hadasa kadzaba nalikane yang ngobrol-ngobrol ngomong-ngomong ngobrol hal apa bae iki ucapane lah sing bener goro kabeh lah sing bener goro kabeh ya kowe iki ketika berbicara selalu dusta ya selalu dusta. Nah, idza wa'ada akhlafa. Nah, kalau yang kedua tanda-tanda munafik ya, ketika janji-janji ya KB itu ya janji-janjinya mulur atau sulaya. Ya, tidak menepati janji. Ya, itu tanda-tanda orang munafik. Nah, yang ketiga, tanda-tanda munafik itu ada tiga. Idza tumina khona. Nah, ketika mana ya orang tersebut itu dipercaya
oleh siapa saja, dipercaya oleh orang tua, dipercaya oleh saudara, dipercaya oleh sahabat, oleh teman, dipercaya oleh atasan, dipercaya oleh bos, ya itu akan katakanlah khianat, ya akan selalu khianat. Jadi wa idza tumina khona, ya manakala diberi amanah atau kepercayaan akan selalu ya di belakangnya akhirnya berkhianat. Itu tanda orang munafik. Seperti orang itu nanti barengnya satu gerbong, satu tempat ya sama orang-orang kafir dan juga Fir'aun. Nah, itu. Nah, yang pintu yang kedua itu ditempati khusus oleh orang-orang yang selalu menyekutukan Allah, karena ya menyekutukan Allah itu termasuk dosa besar. Nah, yang tiada diampuni oleh Allah selama orang tersebut belum melakukan taubatan nasuha. Nah, tempat orang-orang musyrik ada di pintu kedua atau pintu yang kedua neraka, yaitu dinamakan neraka jahim. Pintu yang ketiga itu ditempati oleh berbagai kelompok, berbagai golongan, ya berbagai kelompok, berbagai golongan dari golongan apa saja, dari kelompok apa saja itu ada di pintu yang ketiga, yang dinamakan pintu ketiga itu neraka sakor, ya neraka sakor itu ditempati dari berbagai macam golongan, termasuknya golongan-golongan yang nyimpang, ya golongan-golongan yang nyimpang. Nah, sebagaimana keterangan hadis beliau Rasul, ya yang artinya begini, ya kelak ya akan datang ya di akhir zaman, ya umatku akan pecah menjadi 73 golongan, ya. Nah, akan pecah menjadi 73 golongan, tapi hanya satu golonganlah yang selamat. Selamat satu golongan, ya, yaitu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan neraka sakor tempatnya aso ibuna piro-piro pantan, piro-piro kelompok, piro-piro golong apa boy blas nang neraka sakoro. Kayak gue sih gawe kata-kata orang ini mengada-ada, ini gini Rasul gini padahal dusta. Beliau Rasul tidak begitu. Makanya diancam ya oleh beliau Rasul. Diancam apa? Dalam suatu hadisnya beliau menyatakan man kadzaba alayya ya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya, itu hadisnya sahih. Man kadzaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang singarane dusta dengan sengaja, barang siapa yang mendustaiku dengan secara sengaja, maka ya ancamannya falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka lebih baiknya tempatnya kelak adalah di neraka. Nah, iya. Orang-orang ini beli Rasul gini padahal orang. Ya, dan itu kan menipu. Ya, berdusta, ancamannya neraka. Itu. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu orang-orang yang dari berbagai kelompok, dari berbagai golongan itu ada di neraka sakor, yaitu neraka yang pintu ketiga. Nah, pintu kang kaping papat iku lazo, ya neraka lazo. Dari neraka lazo itu ya neraka pintu yang keempat. Ya, adapun yang menghuni di dalam neraka lazo itu tempat khusus daripada iblis dan orang-orang yang mengikuti bujuk rayu iblis wal majusi dan juga orang-orang majusi, ya. Jadi tempatnya iblis dan orang-orang yang mengikuti rayuan bujukan
daripada iblis dan juga orang-orang majusi. Itu ada di pintu neraka yang keempat. Neraka tersebut dinamakan neraka Lauho. Ya. Pintu neraka yang kelima itu dinamakan neraka Hutomah. Adapun yang menghuni neraka Hutomah, di dalamnya tiada lain adalah semua orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, ya, semua ya ada di pintu neraka yang kelima, yang neraka tersebut dinamakan neraka Hutomah, ya. Neraka Hutomah itu pintu neraka yang kelima. Pintu neraka yang keenam itu dinamakan neraka Sa'ir. Adapun penghuni ya neraka Sa'ir itu semuanya adalah orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen. Ya Kristen apa saja lah, ya Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen apa saja. Orang-orang Nasrani itu tempatnya ada di pintu neraka yang keenam. Yang pintu neraka tersebut dinamakan neraka Sa'ir, ya. Ini penjelasan dari malaikat Jibril. Nah, setelah malaikat Jibril menjelaskan sampai pintu neraka yang sampai ke-6, barang wis nerangna ke singawit pintu pertama sampai pintu neraka sing kaping 6. Lah merakna terus malaikat Jibril meneng. Ya, orang terusna nutugna ya pintu neraka sing kaping 7. Ya, akhirnya malaikat Jibril ya pantak paparna nyong izin ya maring Gusti Rasul ya. Dijarene malaikat Jibril hayaan krono izin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, malu terhadap beliau Rasul. Yang malaikat Jibril orang maparna mandeg. Ya, mandeg orang lanjutna akhirnya beliau Rasul matur ya. Beliau Rasul matur karena mandeg suwe. Ya. Akhirnya pripun? Kenapa engkau enggak mengkabarkan atau memberitahu terhadapku ya orang-orang yang bakal tinggal di pintu neraka yang ketujuh, ya itu tanya beliau Rasul. Malaikat Jibril, kenapa tidak engkau kabarkan atau beritahu atau beritakan terhadapku ya siapa-siapa yang akan menempati ya atau orang-orang yang akan tinggal atau menempati di pintu neraka yang ketujuh. Itu kata beliau Rasul nanya kepada malaikat Jibril. Nah, ya Rasul, pintu neraka sing kaping 7 ya ditempati ya sekabiane ya iki umat-umat jenengan ya aku ya. Umat-umat jenengan sing pada waktu uripe nang dunya ki wong sing sokan congkak angkuh adigang adigung ya penuh takabur atau sombong, nyombongaken dunyane, nyombongaken gagahe, nyombongaken nasab keturunane, ya nyombongaken ilmune, nyombongaken kedudukan atau jabatane akeh. Wong melarat sombong biake apa mari sugi ya. Ya melarat sombong be akeh. Apa maling sugih ya. Tapi jelasaken maling malaikat Jibril alaihissalam. Lah wong sing sombong-sombong kowe nganti mati modar durung pada tobat. Ya Rasul, ya aku ya. Lah barang dipaparaken kados ngaten niku kalih malaikat Jibril alaihissalam ya fakharon nabiyyu magsian. Fakhara mongko jungkel sapa nabiyu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahsian hale semaput atau bahasa kasare klenger. Ya, sampai klenger ya. Sapa alaihi Gusti Kanjeng Nabi. Ya, untuk kegiatan taklim malam hari ini saya batasi atau saya cukupi sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan akan banyak menjadikan tambahnya suatu pemahaman, lebih menjadikan ilmu yang nafi atau manfaat minad dunya ilal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.